Jangan bicara HAM. HAM penjahat kok dipikirkan. Yang kita pedulikan adalah HAM korban. Kalau orang bermental seperti SM ini kita biarkan, tidak kita berikan efek jera yang sangat dalam, dia akan melakukan lagi dan lagi. Dan itu juga orang-orang sekaum dengan SM ini juga akan berbuat yang sama. Hukuman kebiri. Kalau perlu hukuman mati, saya setuju juga. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, tragedi kembali menimpa tunas muda bangsa. Sedih saya. Ada informasi berita seorang ustadz, umurnya masih 34 tahun. Ini guru di salah satu pesantren di Trenggalek, Jawa Timur. Sudah berkeluarga, katanya istrinya pun juga mengajar di situ. Yang membuat saya heran, bagaimana mungkin selama 3 tahun dia mencabuli 34 orang santriwati, tapi tidak ketahuan. Nah, ada beberapa pertanyaan saya. Mengapa pengasuh pondok pesantren itu lalai dan abai melindungi santri-santri yang ada di sana? Mengapa pengasuh pondok pesantren maupun pemilik dari pondok pesantren bisa meloloskan seorang predator, anak-anak penjahat kelamin yang memangsa anak-anak ini bisa menjadi guru di sana? Ini menurut saya hal yang harus menjadi perenungan buat kita semuanya. Dan saya juga bingung, dari 34 santri ini kenapa selama 3 tahun mereka diam saja? Mungkin takutan, karena apa? Si SM ini, si penjahat satu ini mengatakan seorang murid harus nurut kepada gurunya. Sedih sekali. Apalagi SM ini kan menggunakan dalil-dalil agama yang disalahgunakan. Untuk apa? Untuk aksi bejatnya dia. Bayangin, 34 orang santri, tunas muda. Coba bayangkan bagaimana nanti trauma 34 orang anak-anak bangsa ini. Nah, saya juga menunggu respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bereaksi. Terus kemudian ada Komnas Perlindungan Anak pun juga bereaksi. Jangan sampai ini dibiarkan, jangan sampai ini hanya menjadi masalah hukum biasa. Pasca kejadian ini harus dipikirkan dengan jelas bagaimana nasib 34 santriwati ini. Mereka akan mendapatkan stigma dari masyarakat, cemoohan bahwa mereka sudah dianggap tidak suci karena dicabuli oleh guru yang bejat, gitu ya. Di samping itu mereka juga punya trauma sendiri, gitu. Nah, ini yang menjadi PR besar buat kita. Di Indonesia ini berapa ribu pesantren. Para pengasuh pesantren harusnya mempunyai sistem untuk memonitor hal ini. Yang kedua, pemerintah, dalam ini Kementerian Agama. Karena apa? Pondok pesantren ini secara organisasi kan di bawah Kementerian Agama. Kemana Kementerian Agama sehingga lalai dan membiarkan kejadian ini berulang dan berulang kembali? Beberapa waktu lalu ada di
pesantren Ogan Komering Ilir di Sumatera Selatan, sama pengasuh pesantren mencabuli santrinya. Belum lagi di tempat-tempat yang lain. Ini kenapa kita lalai gitu? Dan harus juga diberikan pemahaman santri-santri baik laki maupun perempuan hanya boleh mengikuti guru, harus tunduk pada guru, pada kebenaran, bukan pada aksi bejat mereka. Ini yang penting. Saya bingung ini, sedih sekali karena saya seorang bapak, saya melihat bahwa ada anak-anak muda yang dilecehkan, ini santriwati-santriwati, dan mereka mau belajar ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu yang lain, tapi ternyata masa depannya dipatahkan oleh penjahat kelamin seperti SM ini. Saya berharap 34 orang tua santri yang menjadi korban ini berani untuk melaporkan. Karena saya dengar masih hanya 1 orang santri yang melaporkan. Padahal kejadiannya 34 orang. Jangan sampai mereka hanya khawatir stigma masyarakat saja. Mereka takut dibully oleh keluarga, dibully oleh masyarakat. Jangan, hukum harus ditegakkan dan kita harus memberikan deterrent effect kepada si predator SM ini. Tidak bisa kita biarkan. Dan berulang kali, sekali lagi saya katakan, Kementerian Agama kemana? Mereka punya anggaran untuk monitoring. Kalau Kementerian Agama tidak bisa, ada Kanwil di Jawa Timur, ada kantor agama di setiap kabupaten kota. Tugas mereka apa? Mereka terjebak hanya dengan rutinitas saja, menghabiskan anggaran negara, tapi tidak melakukan tugasnya. Yang kedua, saya menggugat pengasuh pondok pesantren maupun pemiliknya harus bertanggung jawab. Kalian semua diberikan amanah oleh orang tua santri dan santriwati untuk melindungi anak-anak ini selama dalam pendidikan maupun untuk masa depan mereka. Jangan amanah ini diabaikan hanya sekedar kepatuhan yang buta kepada ustadz yang ternyata otaknya bejat. Sahabat Indonesia, mari kita suarakan. Ramai-ramai kita suarakan, kita lawan pedofil maupun predator penjahat kemanusiaan ini. Karena mereka bukan hanya melakukan perzinahan, tapi mereka sudah membunuh masa depan anak bangsa. Ini concern saya. Baik, demikian opini saya terkait hal ini. Saya menunggu dengan serius proses hukum yang terjadi. Mudah-mudahan orang-orang ini seperti janji pemerintah dahulu, tidak cukup dengan hukuman badan selama apapun, tapi ada nuansa dan kepentingan waktu dulu, ada hukuman kebiri. Ini penting untuk memberikan deterrent effect. Jangan bicara HAM penjahat kok dipikirkan. Yang kita pedulikan adalah HAM korban. Kalau orang bermental seperti SM ini kita biarkan, tidak kita berikan efek jera yang sangat dalam, dia akan melakukan lagi dan lagi. Dan itu juga orang-orang sekaum dengan SM ini juga akan berbuat yang sama. Hukuman kebiri. Kalau perlu hukuman mati, saya setuju juga. Ya, kita selama ini lalai, AB hanya fokus pada Komnas HAM yang berkuar-kuar untuk membantu HAM dari penjahat atau pelaku kejahatan. Tapi kita lalai melindungi HAM dari anak-anak bangsa yang menjadi korban. Saya menunggu statement keras dari Komnas Anak, Komnas Perlindungan Anak, maupun dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bergerak bersama Kementerian Agama. Lindungi santri-santri kita yang sedang belajar. Mereka adalah tunas bangsa, harapan masa depan negeri ini.
Terima kasih sahabat Indonesia, demikian opini saya di akhir pekan ini. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga Anda semua selalu sehat bersama orang-orang yang Anda cintai. Salah satunya menjaga kesehatan adalah tetap menjalani protokol kesehatan. Salah satunya memakai masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eskapri.